Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, perubahan cuaca. Marilah kita awali kegiatan belajar pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Menggali informasi dari teks tentang perubahan cuaca. Kalian bisa buka di buku kalian di halaman 27. Setiap teks memiliki pokok-pokok informasi. Pokok-pokok informasi tersebut terdapat di setiap paragraf yang menyusun sebuah teks. Untuk memperoleh pokok-pokok informasi sebuah teks, kita dapat membacanya dengan cermat. Sekarang kalian perhatikan pena kalian di halaman 38. Di situ ada teks persiapan menghadapi perubahan cuaca. Nanti kalian baca sendiri di rumah. Setelah itu, di bawahnya ada kolom kata dan makna kata. Kalian tulis kata-kata yang ingin atau yang belum kalian pahami di kolom tersebut. Setelah itu, kalian cari artinya di KBBI. Tapi jika kalian sudah mengerti semua makna kata yang ada dalam teks, berarti kalian cukup membacanya saja. Sudah ya? Sekarang kita lanjutkan. Gerak tari dalam sebuah lagu. Tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu. Dalam tari, gerak merupakan unsur paling utama. Jadi diingat, unsur utama tari itu apa? Yaitu gerak. Kita bergerak menggunakan kepala, tangan, kaki, dan badan. Gerak dapat dilakukan secara cepat maupun lambat yang disesuaikan dengan temponya. Kalian lihat di situ ada gerakan lagu Hujan Rintik-Rintik. Kemarin Nusrita sudah kasih kalian tugas untuk menghafalkan syairnya. Nah, di situ ada gerakannya dari gerakan pertama sampai dengan gerakan ke-7. Kalian bisa mempraktekannya nanti di rumah. Kalau kalian punya adik, kalian bisa mengajak adik kalian untuk mempraktekannya bersama-sama. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah jelas ya? Kita lanjut. Menari secara berkelompok. Tarian itu ada yang ditarikan secara tunggal maupun secara kelompok. Menari secara kelompok itu memerlukan kerjasama antar penari yang lain. Jadi kalau kalian menari secara berkelompok, itu yang diutamakan adalah kekompakan kalian dalam menari. Gerakannya harus sama, tidak boleh kecepatan, tidak boleh kelambatan, jadi harus benar-benar latihan. Karena kekompakan itu menentukan menarik atau tidaknya suatu pementasan tari. Seperti gambar yang tertera di layar, itu ada dua anak sedang menarikan tari payung. Atau mungkin menyanyikan tarian seperti tadi yang Hujan Rintik-Rintik. Nah, jadi nanti dinilai sama gurunya, kompak atau tidak gerakannya, tariannya. Sampai di sini sudah paham ya? Sekarang kita lanjutkan muatan matematika. Kita masih mengulang materi yang kemarin, membandingkan dua pecahan menggunakan tanda pembanding. Nanti kalian perhatikan penjelasan Usrita berikut ini. Kalian bisa buka buku pena kalian di halaman 30. Ayo berlatih, kita akan bahas soal nomor 1 dan nomor 2. Kalian perhatikan ya. Soal nomor 1 yang A, kalian perhatikan. Di sebelah kiri itu ada pecahan. Pecahannya berapa? 1/3. Di sebelah kanan ada pecahan 1/2. Caranya sama. Caranya kita tarik dari kiri atas, kita tarik ke kanan, bawah. 1 kali 2, 2. Kita tulis di sini. Kemudian kanan kita tarik ke bawah. 1 kali 3,
2 dan 3 itu besar 3. Berarti di sini 1/3 kita buka yang besar mulutnya. Karena di sini 2, di sini 3, berarti kita buka mulutnya. Berarti 1/3 kurang dari 1/2. Jadi yang besar itu yang dibuka mulutnya. Sudah jelas ya? Sekarang yang B, perhatikan. Yang B atas itu ada pecahan 3/5. Yang sebelah kanan ada pecahan, yang bawah ada pecahan 4/5. Kita hitung. Kemarin kan kita sudah bilang kalau penyebutnya sama berarti yang dilihat pembilangnya. Pembilangnya 3 dan 4, besar 4. Kita buka mulutnya di angka 4. Angka pembilangnya. Mudah ya. Sekarang nomor 2. Nomor 2 di sini perhatikan nomor 2 yang A. Di sebelah kiri itu ada pecahan 3/6. Jumlah semuanya 3, yang di AC ada 3. Jumlah semuanya 6 ya, yang di AC ada 3, berarti 3/6. Yang di sebelah kanan perhatikan, yang di AC ada 3, jumlah keseluruhannya 4. Kita hitung. 3 kali 4, 12. 3 kali 6, 18. Dilihat 18 dengan 12 besar yang mana? Oh, besar 18. Kalau besar 18 mulutnya dibuka ke angka yang lebih besar. Ya, jelas ya sampai di sini. Selanjutnya kalian buka halaman 37. Ya, kita kerjakan bersama-sama yuk halaman 37. Kalian siapkan pensil kalian, jangan lupa. Kita kerjakan dari soal nomor 1 yang A. Kalian perhatikan, yang A di sebelah kiri itu ada pecahan 5/8. Di sebelah kanan ada pecahan 2/6. Caranya sama, dari kiri atas kita tarik ke bawah. 5 kali 6, 30. Kemudian ada kanan atas 2 kali 8 berapa? 2 kali 8 16 ya, di sini 16. 30 dengan 16 itu kan besar 30. Berarti yang besar mulutnya dibuka. Nah, jadi 5/8 lebih dari 2/6. Sudah jelas ya anak-anak? Sekarang kalian perhatikan soal yang B. Yang B, gambar di kiri atas itu ada pecahan 3/4. Yang di kanan itu ada pecahan berapa yang di AC? Yang di AC 3. Jumlah keseluruhannya ada berapa? Ada 8. Kita bandingkan, caranya sama. Dari kiri atas kita tarik ke kanan bawah. 3 kali 8, 24. Kita tulis. Kemudian 3 kali 4. 3 kali 4 berapa? 12. 24 dengan 12 itu besar 24. Yang besar mulutnya dibuka. 3/4 lebih dari 3/8. Sampai di sini sudah paham ya? Sekarang kita lanjut yang C. Kalau lihat gambarnya yang di AC itu ada 6. Jumlah seluruhnya berapa? 10. Berarti 6/10. Di sebelah kanan yang di AC ada 4. Jumlah keseluruhannya ada berapa? Ada 6. Sekarang kita bandingkan. Caranya sama, dari kiri atas kita tarik ke bawah. 6 kali 6, 36. Kemudian 4 kali 10. Berapa 4 kali 10? 40. Nah, sekarang kita bisa membandingkan 36 dengan 40. Besar yang mana? Besar 40. Yang besar dibuka mulutnya. Dicaplok di maem yang besar. 6/10 kurang dari 4/6. Sudah jelas ya sampai di sini? Sekarang kita lanjut yang nomor 2. Ayo, bisa ikuti cerita ya. Nanti kalau kurang jelas bisa tanya ke cerita ya. Kita lanjut dari kiri atas. 3 kali 7 berapa? 21. Oke. Kemudian 3 kali 5. 3 kali 5 berapa? 15. 21 dengan 15 itu besar berapa? Oh, besar 21. Yang besar itu mulutnya dibuka. Dicaplok di maem. Nah, ya. Kemudian yang B, 4/6 dengan 4/8. Kita lihat dari kiri kita tarik ke kanan. 4 kali 8 berapa?
40 dengan 45 itu besar 45. Makanya besar mulutnya kita buka. Sudah jelas ya sampai di sini? Nanti kalian bisa coba mengerjakan di buku di sini, ikuti Usrita seperti tadi. Nanti kalau kesulitan bisa bertanya dengan Usrita. PPKN, pentingnya sikap kerjasama dalam keberagaman di sekolah. Karena sekarang baru musim pandemi, jadi kita tidak bisa menerapkan kerjasama di lingkungan sekolah. Kalian bisa lakukan kerjasama di lingkungan rumah. Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk kepentingan bersama. Dalam kerjasama yang baik, setiap anggota harus menghargai perbedaan dan keberagaman demi menjunjung tinggi persatuan. Kerjasama dalam keberagaman dapat dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Bekerja sama dalam keberagaman dapat menciptakan lingkungan yang nyaman, tentram, dan damai. Di sini Usrita akan kasih contoh keberagaman di lingkungan rumah. Misalnya, kalian setiap pagi membantu ayah bunda di rumah, membantu mengepel, menyapu, mencuci piring, itu merupakan bentuk dari sikap kerjasama di lingkungan rumah. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Usrita ingatkan kembali untuk murojaah di rumah, jangan lupa ya, sholat 5 waktu, kemudian setiap ada tugas jangan lupa dikerjakan. Usrita akhiri, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.